Palapa itu gara-garanya ini baru dikasih nama palapa. Palapa itu sebetulnya zaman dulu itu sebuah makanan. Jadi ambil Bapak ambil. Itu ya. Itu makanan kalau sekarang rebung. Palapa. Jagung apa namanya? Bambu muda. Enggak, lain rebung sama bambu muda lain. Lain ya. Bilik. Bukan lain, rebung aja rebung. Iya. Rebung ya. Rebung. Jadi palapa itu ngambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Sekarang setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing. Yaitu Belanda. Belanda yang kemari pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah, ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru masuk, itu disebut VOC. Ingat ya VOC ya? Ingat VOC? Ya, terserah Bapak aja lah. Ya, VOC Pak. VOC ingat ya? Ingat, ya. Kenapa dikasih nama VOC kamu? Ya sebab yang bikin perusahaan orang Belanda Pak. Kalau yang bikin perusahaan orang Tegal namanya PD Muncul Jaya Pak. Ya. Kok bisa begitu? Jualan bahan bangunan. VOC Singkatannya. Nggak tahu? Nggak tahu. Kamu? Apalagi saya Pak. Nggak tahu bangga. Sorry Pak. VOC itu Verenigde Oost Indische Compagnie. Waduh pintar sekali Pak. Wah, guru pintar. Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu? Artinya perdagangan Pak. Bukan. Artinya tahu nggak kamu? Nggak tahu Pak. Ngaku aja. Kamu tahu nggak? Tahu Pak. Hah? Itu usaha dagang dalam bahasa Belanda. Ya semua juga tahu kalau udah dagang bahasa Belanda. Artinya Verenigde Oost Indische Compagnie itu tahu nggak artinya? Saya serahkan Bapak aja. Kamu nggak tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu anak-anak? Ya. Kita tinggalkan saja soal arti dari VOC. Ya, kan. Guru kalau udah kepepet ngeles. Ya. Oke. Penjajah Belanda dulu itu kemari satu hanya niatnya, mengambil hasil bumi kita, untuk hasil alam kita, untuk dibawa ke negara. Macam-macam dalihnya yaitu berdagang inilah berdagang itu. Di antaranya misalnya dari Maluku, kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah Pak. Pintar, betul. Ya, acing rempah-rempah ya. Kamu Dono apa? Dari Sumatera? Yang diambil dari Sumatera? Mengambil kopi dan karet. Iya, pinter. Ada juga kebisaannya. Iya. Ya, kamu siapa namanya? Sanerja? Ya Pak. Dari Jawa apa dari Jawa? Dari Jawa bawa sarung sama timun suri Pak. Hasil alam. Timun suri. Hah? Timun suri. Belanda. Blewah. Belanda pada puasa kali ya. Blewah. Enak aja. Tahu nggak kamu dari Jawa apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kamu dari Jawa apa? Ya kalau nggak salah sih TKW Pak. Nggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan. Bukan. Namanya juga saya murid Pak. Betul Pak, sumpah. Iya benar. Ya, kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda Bapak apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah, akibat Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi. Perkawinan campur. Sama esteller campur. Ya. Jadi banyak apa yang disebut Indo. Ya? Indo yang tidak disengaja. Iya. Artinya pas Belanda lagi meleng ya. Belanda lagi meleng. Penduduk meleng ya. Ya. Nah, hasil perkawinan campuran itu makan anaknya macam-macam. Itu yang disebut Indo, ya. Anaknya keren namanya ya, Pak. Indo. Gitu. Kalau anak Indo namanya Christine gitu, Pak. Itu makanya keren-keren. Kalau anak lokal namanya Khadijah gitu ya. Iya. Itu blasteran memang begitu Pak, menghasilkan nama yang bagus-bagus Pak. Masa? Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Libya Kandau Pak. Libya Kandau. Libyanya Arab Ando. Oh iya pintar. Kalau umpamanya bapaknya
Ibunya Arab, bapaknya orang Tegal. Muammar Arba'in. Muammar Arba'in. Kemarin tetangga saya cakep, Pak. Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Gorbachev. Itu kalau blasteran, Pak. Blasteran. Ada lagi yang saya dengar tuh. Ada, Pak. Bapaknya Ambon, ibunya Jepang. Oh, siapa tuh? Tony Betamax. Iya. Nah, itu mengenai perkawinan ya, itu bisa saja sekedar itu ya. Nama-nama itu tidak jadi soal. Apa artinya sebuah nama, ada pepatah mengatakan begitu ya. Nah, ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah, ini anaknya siapa namanya? Anaknya terserah ibunya aja, Pak. Hah? Ya bapaknya banyak bener, ini orang apa perek sih? Ini maksudnya atau gitu dicampur saja. Apa namanya mah nggak penting. Apa artinya sebuah nama. Apa Ya? sebuah nama? Baik anak-anak, itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah. Ya. Iya. Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran. Nggak istirahat ini, Pak? Nggak istirahat? Nonton. Oh, nonton ya. Nonton review. Ya. Ilmu hayat. Ya. Sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Oh, akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahar. Iya. Gitu ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, setiap tumbuhan harus mempunyai akar karena apa? Dia adalah sebagai ngisep Pak untuk kehidupan batangnya. Betul. Ini Jawa tuh pinter juga ya. Sekolahnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal akar. Ya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Oh, ini udah masuk bagian biji nih, Pak ya. Akar termasuk ya. Oh, jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah, itu buat patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Ya. Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunggang, tunggang atau tunjang, sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda. Oh, berbiji ganda. Ya, itu kembar gitu. Dua itu bijinya, Pak ya. Ganda. Berbiji ganda. Ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsisten, tidak konsekuen ya. Oh, iya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tidak, tapi berakar serabut juga tidak. Oh. Jadi ada semacam banjir lah gitu ya. Oh, banjir. Tumbuhan banjir. Dia akan berbiji ganda campuran. Oh. Ada pohon yang bijinya ganda campuran ya? Iya, antara Lim Swee King dengan Ivan Ali misalnya, begitu kamu menyetuk itu kan? Iya. Ganda campuran jadi, ya. Iya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini. Ini untuk sebuah patokan. Soalnya Pak Guru, ya. Nah, kalau manusia itu berakar apa sih? Manusia? Ya. Itu termasuk akar tunjang. Oh. Sebabnya? Nggak berakar manusia, Mas. Berakar nggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda ya. Iya. Selalu kan ganda. Dilibatin itunya berganda pokoknya. Selalu berganda. Iya. Selalu berganda. Iya. Jadi kan mesti kawin kan. Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masukin mengenai dunia hewan. Wah, hebat. Hah? Ya, senang kamu ya? Senang lah. Ini kita masuki soal burung-burungan. Unggah. Iya. Apa? Dono? Dari tadi bengong aja sih. Unggas ya. Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, nggak percaya. Hitung aja sendiri dari kalau nggak percaya 8.500 biar mampus orang lain. Iya. Banyak juga ya. Yang hitung dulu siapa itu, Pak? Ada yang khusus kang hitung, orang ada kerjaan aja burung hitung. Kita menerima enaknya, kita baca doang. Bagian sensus burung.
Misalnya macam-macam burung itu burung penguin. Penguin. Yang hanya bisa hidup di daerah dingin. Oh, di kutub. Jadi kalau dibawa kemari mesti taruh di kulkas ya. Bareng sama broiler ya. Broiler. Sudah broiler. Ya. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Itu. Burung kakatua yang bisa hidup di daerah yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung ada satu lagi burung yang bisa hidup di mana saja. Wah, ini Pak. Itu tergantung yang bawanya gitu. Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca. Ya itu. Burung apa tadi? Burung kakatua yang bisa di hutan lebat ya. Ini burung mertua ya. Burung ada Pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu Pak. Apa burung itu? Tukang ramal. Ngerti gitu? Yang suka notolin apa itu? Padi. Tukang ramal burungnya di mana-mana. Iya, itu memang selalu dibawa-bawa ya. Iya. Jadi jangan berpikiran buruk. Jangan parno, Pak. Jangan. Burung itu kan punya sayap. Punya sayap, Pak. Selalu. Identitas burung adalah bersayap. Bersayap. Iya. Maka itu burung selalu identikan bahwa burung itu bisa terbang. Bisa terbang? Tidak. Nggak mau, jangan begitu dong, Pak. Tidak semua burung yang tidak semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi. Kiwi. Gimana mau terbang tukang semir? Burung kiwi bener. Burung kiwi beneran bukan merek semir. Sorry Pak. Burung kiwi. Penguin tadi. Penguin. Dia kan lompat-lompat ya. Nggak bisa terbang. Burung puyuh. Ya, burung puyuh. Burung kudu. Burung kudu. Bukan burung kudu gitu kan. Bulu kudu kali. Ini salah dulu nih satu ini. Ya. Itu jadi tidak semuanya bisa terbang. Begitu juga burung-burung yang lain ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang nggak bisa terbang, Pak. Burung siapa? Burung yang patah ketembak. Oh iya benar. Burung lagi meriang. Burung lagi betelor. Burung yang sama ya. Ya. Pinter kamu. Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan. Ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet ya. Kita balik lagi ke buah-buahan. Nah ini, pokoknya antara burung buah gitulah, enak. Buah itu kalau dimakan enak semuanya Pak. Burung juga kalau dimasak enak. Iya. Ya, buah-buahan, apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar, pada saat ia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil. Kalau buahnya besar, bijinya kecil. Ya seperti pepaya, pepaya, semangka. Itu Pak, buah apa Pak ya? Badannya gede, bijinya kecil, buah tuh aduh. Iya itu. Jadi pokoknya dan lain-lain lah. Jadi kalau ininya buahnya besar, kalau bijinya kecil-kecil. Jadi jangan lupa satu lagi, dan terdapat di dalamnya. Selalu terlindung. Ya memang Pak itulah. Iya. Biji selalu di dalam itu, biji buah itu selalu di dalam Pak. Ya. Oke. Ya. Sedangkan bila buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, dia akan mempunyai biji yang besar. Ya. Ya, nggak mungkin Pak. Contohnya apa? Mangga bijinya itu ya sudah besar Pak. Ya, tapi kan tidak sebesar pepaya. Bijinya lebih besar daripada pepaya. Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar, ya nanti meleduk. Korma. Dan lain-lainnya. Ya. Dan bijinya juga selalu terdapat di dalam, belum pernah ada itu ya. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu mede. Kenapa Pak? Karena sok pamer bijinya di tempat. Oh iya. Jambu mede ya Pak. Bijinya nongtot ya. Sombong bener itu jambu ya. Orang-orang ada di dalam dia dikeluar-keluarin. Iya itu jambu mede kelihatan. Sampai mengkilat itu Pak bijinya Pak. Ya, baik. Sekarang itu tadi ilmu hayat, ilmu biji. Kalau kita teruskan ini ada untungnya ya Pak ya. Berlarut-larut. Pak Guru ada untungnya ya. Itu biji jambu mede ya. Kena sinar matahari, kena hujan, gak kisut ya. Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga selalu menyedot makanan. Iya. Jangan diteruskan. Urusan itu kan. Ya, sekarang
kita masuki pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Pak. Peribahasa tahu? Oh, tahu, Pak. Tahu? Tahu, Pak. Kamu tahu? Tahu, Pak. Iya, ya. Sekarang. Mau apa lagi, Pak? Tahu? Tahu. Ya. Sekarang ini ada sebuah peribahasa, tolong artikan. Iya, Pak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya? Artinya yang kencing guru lelaki, Pak. Bisa begitu? Ya kalau guru perempuan nggak mungkin kencing berdiri, Pak. Itu pasti. Ini bukan persoalan kencingnya, arti dari peribahasa ini. Oh, artinya. Kamu. Ya muridnya kencing dikejar anjing, Pak. Terpaksa lari. Bukan artinya ya, Pak. Bukan artinya, itu artinya bahwa semua apa yang diingini guru itu akan diikuti oleh. Oh. Kalau Kalau guru memberi contoh jelek, ikut jelek. Iya. Sekarang ada satu lagi kamu. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa artinya? Orang meleng. Dari tadi senang benar ngomong meleng. Iya, itu kebangkitan bener itu. Oh, gajah di peluk mata kan emang nggak kelihatan. Gajah kan segede dewa, lho, Pak. Gajah di mata begini nggak kelihatan berekan apa? Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan, tapi yang bagus tuh biasanya. Bapak mau ngecek saya aja, main peribahasa. Bukan soal jelek muka ini mah, sifat. Oh iya. Ini berasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu? Iya, Pak. Si Ali, kamu Acing? Iya, Pak. Si Acing. Iya aja, Pak. Saya. Tadi salah jawabnya. Tadi salah ya. Iya. Salah perang. Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu? Kalimat haram, Pak. Mana orang ngomong haram, Pak. Terlalu dah. Bisa bener Acing ini. Sekarang kembali ke kamu, Dono. Ya. Rusak cucu sebelanga gara-gara nila setitik, artinya? Itu kasihan sekali, Pak. Susunya nila terus gede belanga kok ya rusak karena titik senila lho, Pak. Ini lah. Kamu ngerti artinya? Ya artinya tadi, Pak. Susu sinila segede belanga. Rusak gara-gara titik-titik tadi, Pak. Bukan itu. Aduh, ilah kamu. Itu biasanya yang baik-baik. Sesuatu yang baik-baik itu hanya karena sedikit kelalaian. Oh ya, betul. Pak Guru betul. Bulan kemarin udah betul aja. Iya. Biasanya terus jadi semuanya rusak gitu ya. Berakit-rakit kamu. Iya, Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya? Artinya nyelamatin diri, Pak. Ya kalau banjir mah ketepian aja. Aduh, ini kamu. Ya, wajar, Pak. Namanya artinya wajar saja. Nah, kalau di tengah kalau berenang harus ke tepi, kalau di tengah terus nanti kelelep. Itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu itu harus dengan usaha. Gitu. Ya, jadi itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, Beli porkas dulu. benar porkas satu ini. Iya. Ya. Nah, sekarang besar pasak daripada tiang. Artinya? Iya, artinya Orang iseng. Kalian pasang gede amat. Nggak tahu tiangnya kecil, pasangnya gede, itu kan iseng betul itu. Itu bukan artinya kalau ibarat dagang itu modal lebih gede daripada keuntungan gitu, maksudnya rugi jadi gitu ya. Nah, ya. Sekarang pengetahuan umum. Penemu listrik itu adalah siapa? Kamu? Saya, Pak. Ya. Thomas Alva Edison. Aduh, kalau soal yang barat-barat pinter ya. Iya, Thomas. pinter namanya juga membaca. Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik, Pak. Penemu PLN kamu sudah tahu belum? Tahu, Pak. Tahu? Ya. Siapa? R.A. Kartini, Pak. Halo? Kartini? Penemu PLN R.A. Kartini ada bukunya, habis gelas terbitlah terang. Kalau PLN belum masuk nggak kena terang-terang, Pak. Udah. Gitu ya. Oke, ya. Mungkin lah gitu ya. Penemu ketel uap kamu. Penemu ketel uap siapa? James Watt. Hah? James Watt. James Watt. Watt. Iya.
Apa? James Bond. Iya. James Bond. Sekarang itu penemu ketel uap. Ketel uap. Nah, kamu penemu ketel yang biasa itu. Tukang patri, Pak. Siapa lagi? Iya, pinter kamu ya. Ah, itu tadi penemu-penemu juga kamu sudah tahu. Ya, sekarang kamu. Ini saya paling kesal kamu dari tadi aja. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum saya tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu. Sini kamu. Ya, Pak. Ya, Pak. Kayak bener guru dari tadi gua minggu diteter. Kamu acing apa siapa? Enggak, Rusmawi. Kamu mau Rusmawi aja? Rusmawi. Iya. Kamu? Ya, kenapa, Pak? Siapa yang membunuh Dendel? Bukan saya, Pak. Sumpah bukan saya, Pak. Hah? Bukan saya, Pak. Sono kali tahu, Pak. Sono. Kamu Dendel, siapa yang membunuh Dendel? Apalagi saya, Pak. Waktu itu pas dibunuh saya nggak di sana, Pak. Sumpah, Pak. Sembarangan. Kalau gitu siapa, Pak? Siapa, Pak? Dendel siapa sih? Dendel saya, Pak. Dendel siapa? Dendeles yang membunuh Dendeles siapa saya tanya? Ya enggak tahu. Ya sekarang yang membunuh Kenarok siapa? Apalagi kenal siapa enggak tahu, sumpah bukan saya, Pak. Dengan busung dulu. Kamu yang bunuh Kenarok siapa? Sumpah, benar. Waktu kejadian itu saya pas lagi main layangan di jalan. Itu benar ini. Apa kalau gitu siapa, Pak? Laporin aja polisi. Pembunuhan kok bisa sampai nggak tahu? Kamu nggak tahu? Enggak. Kamu? Nggak tahu. Ya, Bapak tahu nggak? Hah? Bapak tahu nggak? Ya makanya saya tanya. Pembunuh. Oke, nggak ada yang tahu? Nggak ada, Pak. Kita tinggalkan saja ya soal pembunuh Ken Arok. Ya, kita masuki saja sekarang soal kesehatan. Kunci pokok dari kesehatan, Anda tahu? Kerokan, Pak. Kerokan itu kalau sudah nggak sehat baru dikerokin. Tapi supaya tidak sakit dikerok dulu, nggak apa-apa. Nabung sedia hujan sebelum payung, Pak. Kalau dikerok dulu pori-pori membesar malah angin ngebos. Oh iya, sorry. Jadi jangan. Sehat enggak? Pesan terus. Nah, jadi harus sehat. Kunci pokok dari negara yang kuat tadi saya bilang bangsa yang sehat, karena bangsa yang sehat itu adalah keselarasan, keseimbangan. Lingkungan, Pak. Itu kuncinya, Pak. Kuncinya. Lah gemboknya apa? Gemboknya itu kuncinya juga. Oh, begitu. Jadi kunci. Ya pokoknya mau bicara kesehatan apa ya? Nah, ya. Nah, itu kenapa saya bilang tadi keseimbangan? Karena kita bisa tahu, misalnya, biasanya kan ada yang kamu dengar, misalnya pengangguran. Itu karena dimulai dengan ketidaksehatan. Karena apa saya bilang ketidaksehatan? Karena penduduk yang banyak. Oh iya. Penduduk yang banyak sedangkan pekerjaan sedikit. Sebetulnya pekerjaan banyak, cuma memang yang gaji nggak ada. Pekerjaan itu mau ngerjain punya jalanan sih terserah kan. Ada kerjaan, tapi yang gaji nggak ada. Nah, ini karena banyaknya penduduk. Nah, karena itu kan sekarang ada KB. Oh, KB. Nah, KB, nggak pakai O. KB. Itu tadi bilang KB gitu. KB. Iya. KB itu orang kaya baru. Nah, itu KB. Tahu KB artinya apa? Tahu, Pak? Keluarga bencana. Nah. Tahu keluarga bencana apa artinya? Apa? KB. Ya, Pak, keluarga bencana, Pak. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Ya kita merencanakan keluarga. Misalnya pengen anak laki semua, kita bikin anak laki semua. Salah. Apa, Pak? Kamu Benar, Pak, merencanakan keluarga. merencanakan keluarga benar. Mau keluarganya 4, 5, 10, tergantung, Pak. Istrinya 2, 3, 4. Rencanakan, artinya tergantung dari Pak. Ini rencana yang sehat. Rencana yang ini. Ya, artinya kalau mencari istri itu yang sehat, jangan sakit. Itu pasti sehat keluarganya. Bukan begitu juga. Artinya begini. Kita merencanakan anak itu 2 saja sudah. 2 saja. Misalnya ya. Nah, itu kenapa? Itu Tidak ada. istri pertama, Pak ya? Ini mana cuma satu. Satu aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa. Istrinya. Jadi kita rencanakan dengan anak 2 ini kita bisa mempunyai planning yang jauh. Oh, planning, perencanaan. Jadi sehat, anak itu sehat. Bisa bayangin nggak kalau anaknya banyak? Maksudnya, Pak? Itu tetangga saya ada yang sampai, aduh ilah ribut besar gara-gara anaknya banyak. Anaknya 14.
bayangin namanya masih dia ingat semua. Namanya aja lupa, nama tuh anak. Oh, bapaknya panggilan anaknya Iya, namanya lupa. belum lagi itu dia kalau makan rame. Ada satu yang rada hitam ikut makan padahal bapaknya putih, maknya kuning. Ini kenapa hitam satu? Padahal emang anaknya. Oh, anak. Padahal emang anaknya. Ini anak siapa nih? Suruh keluar aja. Suruh keluar, enak aja ikut makan, gue bisa nyari duit ikut makan di sini. Padahal anaknya sendiri, ibunya nggak terima, ribut, cerai. Padahal anak 14 yang ngempanin, siapa? Iya. Karena banyak Pak ya. Jadi 2 cukup Pak ya. 2 cukup. Nah itu untuk itu ada sarananya. Oh, untuk 2 itu ada sarananya. Ada sarananya. Soalnya kalau nggak direm kan, wah iya. Belum. Iya. Harus jantan Pak. Ya kalau orang Jawa bilang bisa merucut itu. Iya. Itu ada sarananya. Antara lain, ini bukannya mau mengajarkan yang negatif, tidak. Kamu supaya tahu. Misalnya IUD. Oh, IUD. Oh, spiral. Oh, jadi pasang spiral. Spiral. Ada lagi sistem kondom. Iya. Ada lagi sistem almanak. Almanak. Sistem KUD, LKMD. IUD. Hah? IUD. Oh, IUD. Dia orang keluarga berencana sampai nama padi. Udah betul Pak tadi Pak. Sistem apa Pak? Almanak. Almanak. Oh, jadi maksudnya? Kalender. Oh, kalender ya? Kalender bahasa sininya kan almanak. Iya, maksudnya? Ya jadi disiap dicek. Gitu masih ya kita mesti terangin atu sih. Enggak apa-apa, untuk pengetahuan Pak. Saya tahu apa masa subur. Oh, masa subur. Nah, ada masa subur, ada masa tidak subur. Oh, jika subur. Kalau masa subur dengan minggat. Nah, masa subur dan masa timbul. Masa tarsan. Ada lagi satu alat KB yang yang kondom tadi ya. Itu kondom kamu tahu kan? Tahu Pak. Ya. Warna-warna saya lihat dong Pak. Iya. Nah, ini matang keduluan ini. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang produksi baru dari Pekalongan, warnanya batik Pak. Batik Pak, gambarnya lereng-lereng. Wow. Ada juga yang di Jogja itu yang saya lihat itu. Lurik. Kondom yang baru keluar kan pakai tanduk. Pak itu dibikin dari apa sih? Hah? Itu begitu dibikin dari siapa sih? Itu dibikin dari karet kendal. Supaya dari karet. Oh, iya. Itu kalau pakai karet, dibikin Pak, makin tipis, makin asik Pak. Yang benar. Iya Pak. Apalagi kalau nggak pakai sama sekali. Jadi bahasa nasi Pak. Kalau gitu jangan diomongin. Ada satu lagi yang saya lupa sebut. Apa itu? Alat kontrasepsi juga, alat KB. Ada satu. Apa Pak? Jeruk, air jeruk. Air jeruk. Nah, baru tahu. Ini pertemuan baru. Baru tahu kan air jeruk. Air jeruk. Sudah tahu dari dulu tapi lupa. Air jeruk di mana kan Pak? Jadi jeruk nipis tahu yang asem. Ambil 3 atau 4 buah saja. Diperes di mana Pak? Diperes dibikin dengan setengah gelas air hangat. Air hangat. Iya. Kasih gula sedikit supaya jangan terlalu asam. Oh iya. Dikocek-kocek kiri ke kanan, kanan ke kiri. Iya. Itu kemudian apabila pasangan suami istri apalagi yang sedang subur itu malam-malam itu minum sebelum tidur. Sebelum tidur minum dulu air jeruk. Nah, itu pasti aman. Aman Pak ya. Tapi syaratnya satu, ada syaratnya. Apa itu, Pak? Setelah minum air jeruk, si suami harus pergi keluar saja. Besok pagi baru nyampe lagi. Oh, jadi nggak ngapa-ngapain? Enggak, pokoknya air jeruk nggak diminum, terus pergi aja gitu. Itu mah sama juga bocong Pak.